Baik, selamat sore kepada Romo, Shalom Aleichem Bismillah Masiyah. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Baik kepada Romo dan juga kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pada sore hari ini ada 2 atau 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Romo Yohanes. Yang pertama adalah pertanyaan tentang siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Apakah Allah atau firman-Nya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan di dalam Injil Yohanes, dan firman itu telah menjadi manusia. Atau kalau bahasa literalnya, dan firman itu telah menjadi daging. Nah, apakah dapat dikatakan firman itu menjadi manusia atau menjadi daging? Menggunakan istilah yang lain, Allah menjadi manusia. Lalu ketiga, apakah ketika firman itu menjadi manusia, Allah itu kehilangan firman-Nya di surga? Itu pertanyaan yang dipertanyakan oleh beberapa pendengar dari pengajaran kita semua, yang mana mereka mengalami kesulitan pemahaman tentang hal-hal begini. Sehingga untuk menghindarkan suatu bentuk tafsiran-tafsiran yang nantinya tidak bertanggung jawab, adalah perlu minta tolong kepada Romo Yohanes untuk memberikan suatu jawaban. Mari Romo, silakan. Terima kasih Mas Andre atas pertanyaan yang dipaparkan sebagai wakil daripada pertanyaan orang-orang tentang firman atau tentang dogma inkarnasi. Di dalam pertanyaan itu, apakah yang menciptakan dunia itu Allah atau firman? Perlu kita jelaskan bahwa Allah itu satu. Tetapi satunya Allah itu bukanlah satu yang sendirian, tetapi lebih tinggi, walaupun tidak berarti lebih banyak. Lebih tinggi karena di dalam Allah yang esa itu diam dan kekal sampai kekal itu firman dan roh. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan karena Allah itu bukan firman-Nya dan bukan rohnya. Firman itu bukan Allah dan juga bukan firman. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan karena ketiganya satu esensi di dalam Allah. Nah, terkait dengan penciptaan, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menginginkan, tetapi yang bertindak adalah firman. Jadi yang mengeksekusi penciptaan itu adalah firman, namun itu adalah kehendak Allah. Jadi kan demikian di dalam penciptaan itu, Allah itu tidaklah bekerja sendirian, tetapi bersama-sama dengan firman dan roh. Itu adalah pekerjaan Allah yang bersifat trinitarian. Ya Bapa, ya Putra, dan Roh Kudus. Nah, terkait dengan inkarnasi, ketika apa yang diciptakan itu telah menggunakan kehendak bebas secara salah, yaitu manusia, maka ada keterkhususan, maka ada terisolasi, maka ada ketidaksinambungan antara manusia dan Allah. Manusia telah melepaskan diri dari Allah, sehingga yang ada adalah kematian. Sehingga dengan demikian manusia itu tidaklah mampu untuk merefleksikan sifat dan karakteristik Allah yang trinitarian itu. Makanya yang menjelma itu adalah siapa? Firman. Seperti halnya dikatakan di dalam Yohanes 1:14 bahwa Sang Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya adalah apakah firman itu Allah? Iya. Karena firman itu adalah satu esensi di dalam Allah. Tetapi Allah itu sendiri adalah Sang Bapa. Nah,
firman dan roh dapat dikatakan sebagai Allah karena satu esensi di dalam Allah. Dan kehidupan daripada firman dan roh itu berasal dari Bapa, di mana firman dan roh itu tinggal. Jadi kalau demikian, kalau dikatakan yang menjelma itu firman, iya. Karena mengapa firman yang menjelma bukan sang Bapa? Karena yang mengeksekusi penciptaan atas keinginan daripada sang Bapa itu firman. Sehingga dengan demikian ketika manusia jatuh dalam dosa yang berakibat dengan rusaknya alam semesta, itulah sang firman yang berhak untuk mengembalikan manusia kepada tatanan yang telah ditentukan dari semula, yaitu suci, kudus, dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi kalau demikian jelas yang menjelma memang firman. Tetapi ketika firman itu menjelma menjadi manusia, apakah berarti bahwa sang sabda Allah itu telah kehilangan firman? Atau sang sabda itu sudah tidak tinggal di dalam Allah? Namun sebagaimana kita ketahui di dalam Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, pernyataan daripada Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dalam kondisi telah menjelma menjadi manusia. Berarti kalau demikian jelas bahwa pada waktu sang firman telah menjadi manusia, bukan berarti bahwa dia itu telah berhenti sebagai firman yang tinggal di dalam Allah. Dia tetap tinggal di dalam Allah meskipun dia telah menjadi manusia. Dengan demikian, menjelma dan tidaknya sang firman itu, dia selalu ada di dalam Allah. Nah, kok seperti itu, Romo? Nah, inilah yang membedakan Allah dengan manusia. Allah tidak dibatasi oleh waktu, Allah tidak dibatasi oleh sesuatu keadaan, tetapi meskipun dia di sini pada saat yang bersama, dia juga di sana. Pada waktu dia menjelma menjadi manusia, tapi bukan berarti bahwa dia berhenti sebagai firman Allah, tetapi tetap sebagai firman yang diam dari kita sampai kita di dalam Allah. Mungkin ini jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.